A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 25 September 2024. Kebun Pagi Islam Memberi Solusi telah hadir kembali tengah-tengah kita. Alhamdulillah guru kita semua juga hadir selalu lebih pagi, luar biasa, Masya Allah, begitu cerah, begitu fresh banget ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, kita akan mencoba membawakan sebuah tema yang dari Rabu kemarin juga tentang bahaya lisan, luar biasa ini kan. Ternyata respon juga, termasuk saya juga ngobrol dengan ibu saya juga luar biasa mendengarkan kemarin itu tadi betapa pentingnya menjaga lisan yang mungkin bagi orang-orang yang terbiasa kayak ya seperti halnya kita yang menjadi tentu saja lebih banyak menggunakan suara gitu ya, hal-hal yang seperti ini akan menjadi terus menerus bagi kita. Mudah-mudahan mohon doanya semua biar kita tidak keluar jalur. Ya, baik, kita langsung lama, kita langsung aja. Ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, Pak Mir. Sehat walafiat. Kita masih melanjutkan menjaga lisan ya. Ada yang dilarang dalam lisan ini. Satu, menyakiti orang. Innal bala'a muwakkalun bil mantik. Ya. Bencana itu berawal dari lidah, dari ucapan. Ya. Banyak sekali orang yang celaka gara-gara bencana, gara-gara lidah. Karena itu rumusnya dalam Quran, innahu la yuflihu zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Dan jadi pasti tidak akan bahagia tadi. Tidak bahagia. Satu saat kebahagiaan itu akan hilang karena lisan kita yang salah, menyakiti orang. Bahkan ada ayat yang lain, wa malidz zalimina min ansor. Segala bentuk pertolongan itu kan tertutup karena lisan kita menyakiti orang lain. Makanya kenapa orang diam itu emas, katanya. Betul. Daripada bicara yang menyakiti orang lain tidak bermanfaat, maka lebih baik diam. Satu. Jadi lisan yang mana yang jadi bencana? Lisan yang menyakiti, mengecewakan orang lain. Yang kedua, lisan yang jadi bencana itu adalah an-namimah. An-namimah itu adu domba. Sampai Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa dosa setelah musyrik yang paling besar? Rasul menyebut 3. Satu, an-namimah, adu domba. Yang kedua, uququl walidain, menyakiti orang tua. Yang ketiga, al-khiyanah, khianat. Ya Allah. Nah, jadi dosa setelah musyrik itu adalah satu, adu domba, kedua, menyakiti orang lain, ketiga, lisan yang khianat. Nah, kalau lihat hadis Nabi ini luar biasa ya. Satu, an-namimah, adu domba. Dan itu ternyata adu domba ini yang mungkin provokator ya. Itu dosanya itu katanya melebihi menghancurkan Ka'bah ya. Bisa dibayangkan itu. An-namimah itu mengadu dombakan orang itu bisa lebih dari menghancurkan Ka'bah. Ada riwayat sampai mengatakan khamsu asnamar, sampai 15 kali kan. Yang kedua, uququl walidain, menyakiti orang tua. Dan ternyata saya tadi dapat WA jam 5:30 ya, malam-malam, subuh-subuh. Ada seorang ibu yang ngeluh karena anaknya memusuhinya. Gara-gara disuruh sholat terus. Akhirnya dia musuhi, nggak mau pulang ke rumah. Ya sekarang ibunya aja bingung ya, mungkin di sisi lain fitrah rindu sama anak, tapi di sisi lain harus ngasih pelajaran. Tapi sampai saat ini masih belum pulang, sudah 6 bulan. Ya Allah, 6 bulan disuruh sholat. Kebayang, dosanya itu kebayang ya, dosa anak itu. Makanya pemberian orang tua saja itu bisa diambil lagi. Tapi pemberian dari anak nggak bisa diambil lagi. Karena bicara jasa. Ya. Karena itu jangan lisan ini mengecewakan orang tua. Bisa berbohong, bisa ya yang lainnya, membentak dan yang lainnya. Yang ketiga tuh khianat. Ya Allah. Khianat ini termasuk dosa terbesar setelah musyrik. Makanya ada hadis al-khianatu tajlumat wal faqra. Khianat itu bisa mendatangkan kemelaratan dan kematian. Dahsyat dan ancamannya memang, dan itu begitu nyata tadi ya, sangat nyata tadi. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Yang namanya khianat tuh, aduh, Masya Allah, mungkin khianat kepada pasangan, khianat kepada perusahaan, khianat sama teman. Saya baru-baru ini ketemu dengan seseorang.
beda gitu ya, kok seperti ada masalah berat gitu ya. Ya rupanya bertiga dari SMP, SMA, kuliah sama-sama itu. Ya, akhirnya bikin perusahaan bersama. Pernah nelpon, saya lupa ya, bikin nyimpen uang di bank, bagusnya gimana? Saya bilang minimal 2 orang, maksimal 3-3-nya. Wah teman masa katanya. Tega, Tidak percaya. Gitu. Oh, nggak percaya. Mencegah itu lebih penting. Ya, rupanya konsultasi dengan yang lain, dia sendiri. Atas nama uang bertiga. Nya kabur ke Hong Kong. Okay. Uang 4 miliar. Sekarang yang 2 ini jatuh sengsara karena temannya itu. Makanya berdua saling setia, Allah yang ketiga. Bertiga setia, Allah yang keempat. Masya Allah. Bila tercipta kesetiaan dengan teman dan sahabat, maka orang itu menjadi orang yang suci. Ternyata menentukan kesucian itu salah satunya tergantung kesetiaan. Setia sama teman, sama sahabat, sama keluarga, pasangan. Setiap perusahaan itu bagian dari menyucikan diri. Sampai ada perusahaan-perusahaan tertentu yang hampir bangkrut karena karyawannya merasa hidup di situ, dia rela dipotong gajinya. Ya Allah. Udahlah, setengahnya aja ke perusahaan. Akhirnya perusahaan itu maju lagi. Malah jadi lebih bela tadi ya, Bela. jadi lebih ini ya, karena mungkin juga sempat ada saling keterbukaan, saling ini jadi lebih ini tadi ya berjalan. Oke. Lain demo ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Cara nangis demonya. Allahu Akbar. Apa perusahaannya keriweh kia gitu nya. Sampai tega. Bukan tega ya. Saya ingin bersedekah pada perusahaan ini. Ya. Karena perusahaan ini telah membesarkan saya, menyekolahkan anak saya. Luar biasa, saya bisa Allah. punya rumah, punya kendaraan. Sekarang perusahaan lagi olep, ya kami bantu. Jadi setengah gaji dia kasihkan. Luar biasa, Mas. Dan itu termasuk amal soleh yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Karena perusahaan itu akan menghidupi semua orang banyak ya. Jadi menyeimbangkan lagi semua yang bocor-bocor yang tadinya mau ini tadi. Akhirnya satu keluarga itu jadi tanda tangan hitam di atas putih bahwa kita bersumpah maju mundur tergantung kita. Nah, karena itu teman-teman semuanya ya, bagi kita yang sedang punya perusahaan, punya pekerjaan, persembahkan yang terbaik. Banyaklah berkorban karena ternyata terima kasih kan, terima kasih gitu. Luar biasa, Mas. Ya gitu ya. Nah, 1 dari 3 dosa setelah syirik adalah an-namimah, adu domba. Makanya kenapa dalam Islam kalau ada kabar, ada berita, ada cerita ini menyangkut orang tersebut, fatabayanu, maka tabayunlah, cek dan dicek, karena khawatir menjelekkan orang, memfitnah orang. Kalau sudah fitnah itu kan akbaru minal qatli, lebih besar daripada pembunuhan. Dan ini termasuk lisan yang mencelakakan. 1 menyakiti, 2 adu domba, 3 khianat, 4 nauzubillah bohong. Hati-hati dengan lisan bohong. Ya, karena ra'sul dzunub al-kadzab. Puncak dosa adalah bohong. Tidak ada dosa yang tidak ada bohongnya. Bahkan katanya kalau sudah kadzab ya, itu dosa yang merembet. Disebutnya paksha ya. Paksha itu dosa yang merembet. Banyak dia berbohong sama istrinya. Nanti supinya suruh bohong lagi. Bilang sama ibu, bapak sedang rapat. Padahal golep umpamanya gitu. Nanti bilang lagi sama kedinya. Kalau ibu nelpon nanti kedi cerita. Terus merembet terus tuh. Allahu Akbar. Cikal bakalnya bohong. Makanya disebutnya paksha. Paksha itu dosa yang merembet, menimbulkan dosa yang lain. Bukan satu orang yang bohong, nanti bohong pembantunya, bohong anaknya. Nanti kalau anaknya nanya, kemana bapak? Lagi belanja, gimana terus dia bohong. Dan makin tegang nanti tadi ya, ketika ada menemukan ini. Karena semuanya udah, bahkan tapi ada orang yang karena udah terbiasa berbohong tadi ya. Jadi kayak seolah-olah berbicara pun juga jadi kayak yang benar. Tapi nanti kita ini lagi tadi. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Karena luar biasa ya tentang bahaya lisan ini. Dan kita pun juga harus terus berlindung kepada Gusti Allah karena hal-hal seperti ini kadangkala menjadi bagian dari kita semua. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik, pemirsa di rumah, masih di line interaktif yang sama ya, di 022 7214 atau di line banyak Pak Ustadz 081 2211 6740. Jadi nanti pemirsa di rumah bisa line interaktif sama beliau, tentu saja bisa juga datang ketika kondisi beliau sedang sehat dan sedang sempat. Baik,
eh, bahaya lisan kan ini tadi ya, tahun politik itu selalu menjadi tahun yang berat sebenarnya tadi ya, tidak hanya bagi masyarakat biasa seperti kita, para pemimpin juga, para orang-orang kaya juga sebenarnya sedang menahan uang gitu tadi ya. Nah, dengan kondisi yang melihat situasi menjelang ini kan kira-kira sebulan 2 bulan lebih gitu tadi ya. Ini kan kondisi masyarakat juga, kondisi ekonomi sedang lapar, kemudian juga isu-isunya juga dahsyat gitu tadi ya. Jadi makin begitu mudah lah digoyang sedikit, disenggol sedikit itu. Nah, ini hal-hal kayak gini tuh gimana tadi ya cara biar bahaya lisan ini juga tidak menambah memperuncing atau menambah menjadi sesuatu yang kusut itu jadi makin kusut, jadi makin sudah bingung lagi tadi mau menyelesaikan ini karena saking banyaknya, saking ruwetnya gitu tadi. Iya. Gimana tadi? Kemarin Persib main ya. Sandaran. Padahal sudah menang tadi ya. Sudah menang. Malah. Yang naon sih jadi. Masya Allah, Allahu Akbar. Udah menang rusuh. Ya. Aduh ya yang kasihan Kang Umu ya. Punten Kang. Ya begini ya. Sikapi ada hadis ini, ada ayat ini, idfa billati hi ahsan. Tolak yang mengecewakan, yang menyakiti, yang memfitnah dengan prestasi kebaikan. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Dan jangan terprovokasi ya. Karena memang kalau sudah provokasi ujungnya fitnah. Senggol sana, senggol sini demi kepentingan pribadi. Yeah. Nabi itu pernah ya dibaikot 6 bulan oleh orang Quraisy. Jadi nggak boleh membeli produk umat Islam, tidak boleh menjual ke umat Islam. Sampai ada riwayat tuh makan daun-daunan Nabi. Saking parahnya ya. Dan puncaknya Jibril itu datang ya, malaikat tuh. Mungkin bahasa saya, Muhammad, itu gunung-gunung. Kau tinggal minta, himpit nih kafir Quraisy itu dengan gunung itu. Tapi Nabi mengatakan, saya tidak ingin itu. Karena siapa tahu dari rahim ibunya yang kafir itu, lahir orang-orang yang soleh. Itu luar biasa ya, luar biasa ya. Saya alim gitu, cina. Sanu apa? Tina rahim istri orang kafir ini lahir orang-orang yang soleh. Dan ternyata betul. Dan ini tadi berhusnuzon terus dengan takdir-takdir Allah yang akan terjadi bakal selanjutnya gitu tadi dan termasuk berhusnuzon kepada orang lain juga Mas ini. Karena ternyata Allah tuh inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Dan ternyata puncak kebaikan itu adalah membalas kebaikan kepada orang yang jahat. Nah, itu puncak kebaikan. Itu Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Puncak kebaikan itu membalas kebaikan kepada orang yang mengecewakan kita. Sudah mengecewakan, membenci, memfitnah, tapi tetap berbuat baik. Itu puncak kebaikan. Dan Nabi mengatakan itu. Ya Jibril lah, malaikat yang datang. Kan di Mekah itu banyak gunung ya. Kalau lihat Mekah itu kan kayak cangkok gitu ya. Jadi kayak mangkok. Kalau Madinah kan begini, makanya kalau dingin Madinah lebih dingin. Muhammad, gunung-gunung, kau tinggal minta. Jadi kemudian malaikatnya lu aralnya kelakuan si kafir Quraisy. Saya nggak ingin itu. Saya nggak ingin itu. Karena siapa tahu dari rahim istrinya itu lahir orang-orang yang soleh. Riwayat kedua, waktu Nabi dilempari oleh anak-anak kecil kan. Waktu itu beliau akan hijrah, merencanakan ke Damaskus, ke Taif ya, sampai ke Ethiopia. Akhirnya dipaksakan Nabi pergi ke Taif. Itu berbaris orang-orang kecil, melempari Nabi ya. Sampai Nabi dengan pasukannya itu berpencar entah kemana. Dan setelah itu Nabi masuk ke kebun anggur Abdullah Mata. Itu seorang kafir Quraisy waktu itu. Kafir tadi? Kafir Quraisy. Di saat itu si Abdullah ini belum tahu itu yang namanya Muhammad ya. Iya. Dalam badan darah bercucuran, lapar, haus. Lihat ya, siapa orang ini. Tapi tidak memetik anggur. Makanya kaget si Abdullah Mata ini. Siapa engkau itu? Saya Muhammad. Kaget ya. Engkau kan lapar. Engkau kan haus. Kenapa tidak makan anggur saya? Kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka yang berhak makan lagi gitu. Saya nggak mau gara-gara satu biji anggur, badanku kulit-kulit diet oleh api neraka. Kaget. Langsung orang ini masuk Islam. Namanya Abdullah Mata. Dan ini luar biasa. Nah, karena itu, saat itu juga konon kabarnya malaikat datang juga.
itu gunung sok berdoa. Himpit Taif itu dengan gunung itu. Malah Rasul berdoa, Allahumma gfir li qaumi, Allahumma hdi li qaumi, fa innahum la yaqilun. Ya Allah, ampuni kaumku. Nah, sayangi kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi dua kalau kita disakiti ya. Satu, doakan diampuni dosanya. Kemudian minta disayang oleh Allah. Yang ketiga, husnudon. Karena siapa tahu dari rahim-rahim mereka itu lahir orang-orang yang soleh. Itu karena itu bila kita yang menyakiti, bilang aja, ya Allah, bila dia yang salah, ampuni dia. Bila saya yang salah, ampuni. Akhirnya apa? Warhamna, sayangi kami berdua. Udah aman itu. Ya, jadi denyum klik gitu. Karena penting tadi ya, biar kan kadang ada suku-suku tertentu, daerah-daerah di Indonesia itu yang ya memang lugas gitu tadi ya. Memang harus karena kalau nggak digituin daripada jadi penyakit katanya tadi ya. Nah, tapi ini juga kan hal-hal yang kayak gini tuh bisa jadi ya alangkah baiknya atau lebih baik dipendem atau gimana tadi? Atau gimana tadi? Memang ya syarah ya. Dialog lebih baik. Okay. Dialog. Sebenarnya ada masalah nih, ngobrol dengan baik. Saya kira kalau ngobrol dengan baik, wajadilhum billati ahsan, berdiskusi dengan baik, pasti ujungnya baik. Karena niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Kita dikecewakan, niat kita ingin damai, pasti akan didamaikan oleh Allah. Apalagi ketika dalam dialog itu tidak ada niatan, tidak ada kebencian tadi ya, di ininya tadi ya, tidak ada, dan itu harus beres dulu tadi ya. Jadinya nanti tuh berbicara atau berdialog itu lebih benar-benar mencari sesuatu tentang kebenaran tadi ya. Dan lagi, kalau salah satu amarah, wa'arid, tinggalkan. Karena tidak ada masalah yang beres dengan marah. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa, menjadi pelajaran banget. Iya. Tidak ada masalah yang beres dengan marah. Kalau kita marah lagi, apalagi nanti marah tidak akan hilang di tempat itu. Nanti kalau bumi diisi oleh pemarah, azab dari Allah itu datang. Karena rumusnya, man kaffa ghadabahu kaful anhu adzabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Makanya di saat kampanye para pendukung ya, baguslah ada suasana kesepakatan damai, bagus itu. Tidak boleh memojokkan, tidak boleh menghina, memfitnah, saling melanjangi, karena wa kunu ibadallah ikhwana. Nah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apapun kondisinya. Sama ada orang tua yang bilang gini, alhamdulillah ya pemilu daripada pasien masih. Apalagi setelah tahu hasilnya masih tetap yang ya tidak beda jauh ya. Karena kadang harapan masyarakat kita itu tadi udah terlalu tinggi gitu tadi. Mengingat bahwa pemimpin, misalkan bupati, wali kota atau presiden itu seperti halnya Superman gitu tadi, bisa membalikan telapak tangan semuanya jadi beres, apalagi karena ada juga janji-janji gitu tadi. Baik, tadi ini kan gini tadi ya, tentang lisan lagi tadi. Nah, apa yang menjadi soal tadi ya, kalau lisan itu kita kadang-kadang kan gini tadi ya, ada orang kalau tidak terus terang juga bingung, misalkan udah ditipu gitu tadi ya, tadi sempat ada yang ditipu tetapi mau bilang kepada orang tuanya atau ke keluarganya gimana juga tidak enak karena udah juga dekat gitu tadi, saking percaya. Tapi ini gimana tadi, karena ekses setelah ini juga jadi kasihan atau gimana, atau memang diperlukan ketegasan tertentu hal untuk yang seperti ini? Jadi memang ini ada saatnya ruhamau bainahum, menyayangi mereka, tapi ada saatnya asyidda, keras. Ini prinsip nih. Nah, makanya karena rumusnya gini, la tunjau rahmah illa min syaqiyyin. Tidak dicabut rahmat Allah itu kecuali dari orang yang syaqiyyin. Syaqiyyin itu orang yang suka mengecewakan orang lain. Ya, rahmat Allah. Kalau dibiarkan nanti kasihan, dia tidak punya rahmat dengan kelakuannya. Nah, kedua, kalau kita biarkan itu kita termasuk dayus. Dayus itu membiarkan kawan atau sahabat atau keluarga berbuat dosa. Membiarkan itu nisful azab ya, setengah azab. Kita kebagian. Membiarkan saja. Membiarkan. Saya punya atau di hukum kita itu tidak melaporkan kali tadi ya. Jadi termasuk kena ini. Makanya orang yang menyembunyikan pencurian dapat hukuman itu karena minimal nisful azab. Saya pinjam ke Pak Agung. Segan Pak Ustadz masa harus nagih? Tagih. Apapun caranya, gimana caranya?
apa kaulan karimah dengan kata-kata yang memuliakan, atau kaulan sakila, kata yang singkat padat. Karena kalau Pak Agung tidak nagih, itu dayus namanya, kebagian setengah dosa. Ya Allah. Waduh, jadi ini maaf ya nanti kalau misalkan kalau tiba-tiba jadi ya. Setengah dosa. Masya Allah. Itu setan ugena orang kabodosa kan. Allah. Kalau udah ditagih, udah diingatkan, tidak bayar, itu ayat sila sunat tamyang melit kabitis. Jadi dosa-dosa Pak Agung diberikan sama saya. Makanya, nah bukan hanya itu, dosa sudah habis, ternyata yang lagi masih banyak, nggak bisa bayar. Nanti amal soleh yang punya utang itu diberikan kepada yang meminjam. Makanya kata Nabi, jangan hambur-hamburkan kebaikan itu diberikan kepada orang lain dengan cara mengecewakan, menyakiti orang lain. Konon kalian di akhirat kelak itu ada catatan amal, Pak ya. Sholat, zakat, saum, haji ada di situ. Lembaran berikutnya dia kaget. Urang mah tuh boga amal iya cenah, tapi nah di dia. Akhirnya kata malaikat, dulu kamu disakiti. Ya Allah. Kamu nggak bisa tidak bisa Tidak bisa membalas lah tadi ya. Karena itu kebaikan yang menyakiti Allah ambil serahkan kepada. Ya Allah. Jadi dalam hadis jangan kau hambur-hamburkan kebaikan itu kepada orang lain dengan cara mengecewakan orang. Itu termasuk orang yang muflih, yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu di saat kebaikan diberikan kepada orang lain karena perbuatan. Ya. Begitu. Nauzubillah tadi ya, mudah-mudahan ya jangan sampai pemirsa di rumah hal-hal yang kayak gini tuh kan ya apa tadi ya, yang ngeri juga tadi ya, ternyata di akhirat malah kita malah nggak dapat apa-apa tadi ya, malah ada yang still pede tadinya, still yakin karena merasa memang amalan ya, apalagi orang-orang sekitar, apalagi ini sudah tahu lah memang ahli ibadah kan ya. Ya, tapi jangan kaget lah hal-hal yang kayak gini tadi ya, tapi ya mudah-mudahan Gusti Allah apa ya memberikan ampunan kepada kita semua tadi, hal-hal yang kayak gini bisa terjadi pada siapa saja. Kita iklan dulu tadi ya, pemirsa di rumah. Nanti setelah ini kita akan coba bahas beberapa pertanyaan, banyak banget pemirsa, dan mudah-mudahan kita satu-satu kita urai pelan-pelan, mudah-mudahan kita jadi bisa menjawab semua pertanyaannya. Baik, kita lanjut dulu setelah melihat beberapa pesan Peter. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini, banyak banget loh ya. Kita akan coba bahas satu-satu, mudah-mudahan kita mulai tadi ya. 074 tadi ini, Pak Ustadz, gimana caranya menyikapi yang selalu mengecewakan katanya. Saya udah mencoba sabar, tenang, berusaha damai, berusaha merelakan, berusaha menerima, tapi ada momen-momen tertentu tiba-tiba kok sakit katanya. Biasanya ya ini perempuan lah tadi biasanya. Ya laki-laki juga ada juga, tapi kan kalau laki-laki kalau sakit kita nggak memperlihatkan tadi ya. Maksudnya kita nangis sendiri aja. Coba gimana tadi? Laki-laki luka liut. Coba gimana tadi? Ini ya. Nabi itu hijrah ke Madinah sebetulnya salah satunya apa? Dikecewakan sama tetangga. Dan tetangganya bukan orang lain. Bukan orang lain lagi ya. Dan masih sanak saudara tadi. Saudara Abu Lahab, Utbah, Saibah, Asbin Wa'il, Abu Batur dan lain-lainnya lah. Dan mereka orang-orang berpengaruh tadi. Orang berpengaruh di situ. Akhirnya Nabi pindah. Karena apa ya, dalam hadis ini al-khilafu syarrun, bertengkar itu jelek. Maka salah satunya kita menghindar. Makanya menghindar bisa khuruj, bisa hijrah. Khuruj itu pindah tapi tidak terlalu jauh. Kalau hijrah terlalu jauh, sampai ke Madinah. Nah, jadi sikapi dengan menjaga jarak. Nah, jaga jarak, masih juga mengecewakan, pindah. Jadi pindah rumah karena merasa diganggu oleh tetangga boleh. Al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri, memisahkan diri dari pengaruh yang tidak baik, itu termasuk amal soleh. Masya Allah, luar biasa. Keluar dari perusahaan, keluar dari yayasan, keluar dari lembaga, tidak identik jelek. Meskipun tadi ini juga udah yang relatif para manusia 50 tahun ke atas gitu tadi udah relatif sepuh. Bisa saja juga bisa apa namanya terkontaminasi lah katanya. Coba tadi gimana? Justru kalau di tempat itu kita kerja, dikecewakan di situ, memang dunia ini selebar daun kelor katanya gitu kan ya. Kan pintu rezeki itu bukan satu. Pindah. Daripada kita mati berdiri. Makanya harus target. Ada teman saya gini, Kang, saya mau keluar katanya. Udah berapa lama? 4 tahun. Saya tahu dia seorang direksi ya. Ya 70 ke atas lah gajinya. Masya Allah, luar biasa. Bener keluar. Kenapa Kang?
sekalipun gaji besar, tapi di bawah tunjuk orang tuh nggak enak. Oke. Jadi saya ingin tenang. Terus gimana? Yang kedua saya mencari ilmu. Jadi selama 4 tahun itu mencari ilmu. Pulang bikin produk. Dan produknya dibeli oleh perusahaan Jerman. Luar biasa. Sekarang miliarder, ya luar biasa ya. Nur Hayati karir terus ya. Nah makanya kerja itu sambil belajar. Kerja itu sambil mandiri. Karena kita satu saat akan keluar dari situ. Dan memang beda tadi ya, orang yang nyaris tidak tergantung terhadap punya bos, kemudian bergantung hanya kepada Allah dan Rasul, dan kemudian relatif. Ya pasti memang tidak akan seperti kaya yang luar biasa, kayak pengusaha-pengusaha apalagi dengan 9 naga, tetapi ketenangan, kenyamanan, hal-hal yang di luar, banyak hal-hal yang banyak ternyata yang tadinya sama kita merasa yakin bisa diberesin atau tidak yakin, ternyata udah diberesin sama Gusti Allah tadi ya. Ada hal yang membuat kita menjadi takjub gitu ya, tentang kebesaran. Coba makanya yang kedua, jangan lupa bahwa at-turuqu ila rizqi ada di anfasil khalqi. Jalan menuju rezeki sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Dengan catatan ya jelas mau kerja keras ya. Nah, yang kedua, sikapi dengan apa? Karena walaupun kita tidak disuruh, pasti memisahkan diri. Inna syarronas majukinas puksah. Sejelek-jelek manusia yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut kejahatannya. Nanti dia hanya sendiri. Saya ketemu orang ya, sekarang sering ke luar negeri, seorang kurang Mister Payu di Bandung aja. Saya tanya, oh banyak ngecewakan, pinjam uang nggak bayar atau apa. Makanya jangan berbuat ngotori diri sendiri, karena hakikatnya itu dampaknya kepada diri sendiri, keluarga sendiri, semua terus. Begitu. Jadi sangat boleh ya pemirsa di rumah buat mau berpindah diri ya, daripada yang ngapain tadi ya, kalau itu apalagi sisa umur juga sebentar lagi udah pada tua, ngapain saya kesakitan jadi yang lain tadi. Baik, lanjut lagi tadi. Ini nah ini 519 tadi. Ini gimana tadi ya, dampak dari dosa betulkah menghalangi rizki tadi, karena ya apakah benar katanya tadi? Ya. Bisa jadi agak buntu, bisa jadi. Satu saat saya pergi ke Bandung Selatan ya. Di perapatan kalau nggak salah itu di bypass ya. Ada berjajan, itu udah lama, itu udah lama. Berjajar ya. Maaf, tidak bermaksud merendahkan. Mang beca ya. Tiba-tiba Kang Haji itu teriak orang mas saya itu. Oh ya, langsung turun ngasih uang. Yang antar saya tuh orang cerita, Pak Ustadz, tahu nggak orang ini dulu? Orang kaya katanya. Orang kaya luar biasa katanya. Dan saya terus terang, saya anak bujangnya dia. Jadi bujangnya dia, pembantunya dia, saya anaknya. Sekarang balik terbalik. Watil kal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hidup ini akan berputar. Dalam Quran itu. Tidak selamanya ketawa. Tidak selamanya baud kata orang Sunda. Jalan itu tidak selalu lurus ya. Terus saya tanya, kenapa Kang? Ah, Pak Ustadz Zina, dia hidupnya poya-poya tanpa aturan. Ya, maaf, minuman keras lah, main perempuan lah, judi kah. Ujungnya apa? Anak-anaknya miskin. Jadi betul dosa itu akan mewariskan kemelaratan. Karena itu Nabi mengatakan jauhi dosa. Jauhi dosa. Kenapa Rasulullah? Dosa itu mayah jubuka an rizki. Sesuatu yang menghalangi rezeki. Makanya punten nih, bagi yang sedang dilebihkan rezeki, gunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan rasa maneh, punten, minuman keras, main wanita, punten, berjudi, hati-hati. Karena jangan sampai yursil fakro. Apa itu? Ayah ibunya kaya, mewariskan kemelaratan karena dosa kita kan. Dia bilang, wah kalau saat itu Monas dibeli bisa katanya. Tapi dia tahu sama saya, makanya Kang Haji katanya. Luar biasa ternyata. Luar biasa. Artinya memang benar-benar jomplangnya, benar-benar ininya memang benar-benar jadi memang jadi nyaris. Kalau tidak ada cerita itu mungkin juga tidak bisa ini tadi ya, tidak bisa ini tadi. Terutama saya lihat kalau dosanya apa? Judi katanya. Wah itu sekarang kan judi slot, wah masya Allah. Judi, berzina, minuman keras. Itu kalau 3 ini dikerjakan, itu sudah sempurna dosanya. Sudah hilang rezeki, ke anak juga sengsara. Gitu. Dan ya memang ketempuhan tadi ya, jadi ada jadi kena batunya lah gitu ya Pak. Dan itu memang
nggak main-main tadi, memang benar banget tadi, ada nasib anak-anaknya yang tidak relatif Baik. mungkin bagi ini jadi baik atau normal bagi umumnya gitu ya. Ya. Itu Karena bisa jadi begini, hal kayak itu pasti ada musyumun bigori faili. Dosa itu membawa sial kepada bukan pelakunya. Jadi kalau saya berbuat dosa ke atas, ibu saya ke bawah sial. Nanti kiri siapa? Istri saya ke bawah sial. Nanti turun sama anak-anak. Anak saya ke bawah sial. Terlalu banyak orang yang susah cari kerja, bukan tidak pintar, karena lihat ayahnya. Allahu Akbar ya. Terlalu banyak orang yang biasa-biasa, tapi kenapa diterima? Karena lihat kebaikan orang tuanya. Banyak gitu. Luar biasa nun pisan. Baik ya pemirsa ya. Lanjut lagi nih ini. Ini di 140 apa di 826 Tad. Ini nih saya ini punya tanah katanya tadi ya, diambil di 5 meter katanya nih. Udah berkali-kali bilang komunikasi tapi juga responnya juga datar atau nyaris juga slow respon atau tidak ada respon bahkan katanya Tad. Nah ini gimana Tad? Ya kalau kapusing, ya, stres, kesel pastilah itu tadi, apalagi urusan tanah tuh sangat ini. Gimana Tad? Jadi gini, dalam hadis Muslim itu gini, siapa yang ngambil tanah orang sejengkal tuh segini, nggak seberapa lah tadi. Kalau untuk ukuran ini tuh sejengkal tuh, ayo Allah. Itu 4 bumi digantungkan di lehernya. Apa Tad? 4 bumi digantungkan di leher. Bumi dengan segala isinya ini Tad. Itu saking tidak bolehnya menggeser batas. Makanya mungkin nih akang-akang ya, yang kalau bikin rumah, batasnya harus jelas dengan tetangga ini. Dan air yang dirugi itu ke tanah kita, bukan tanah orang lain. Itu bagian ajaran Islam. Jadi Ra'suddin al-Wara'. Tertib bener tadi. Islam itu luar biasa ya. Puncak agama itu tertib. Komunikasi dengan baik. Punten bilih ngahalangan. Kalau menentukan batas nanti yang kanan kiri di sini batasnya. Itu penting. Jadi kalau sudah kebayang sejengkal aja udah 4 bumi. Ya 5 meter. Kebayang. Dan nauzubillah subhanazubillah. Apabila orang itu menggeserkan tanahnya, itu nauzubillah. Itu termasuk su'ul khuluqi syu'mun. Akhlak yang jelek itu yang membawa sial. Mungkin 2-3 tahun dia tidak sial, tapi nanti anak-anaknya akan sial gara-gara 5 meter itu. Saya merasakan ya 16 meter tanah saya diambil. 16 meter. 16 meter ya. Berarti Dan udah agak lama tadi sebenarnya, udah bukan setahunan 2 tahun enggak ya? Waktu itu beli 16 semuanya 8 tumbak ya, untuk kuburan ayah saya. Tiba-tiba warga yang ramai kan, ini Pak Haji ini diambil. Saya udah ngomong berkali-kali. Kalau toh mau dibeli mangga, kalau toh dibeli akan untuk masjid. Dengan segala kedudukan tingginya malah petang-tang ya. Kata Nabi kan gini, kalau kau dikecewakan oleh orang, harus tambah yakin bahwa hanya Allah yang tidak mengecewakan. Luar biasa. Makanya satu-satunya cara yang adulah kepada Allah. Saya tawab. Masya Allah. Sekarang dia sudah tenggelam banget ya. Mungkin ternyata bukan hanya saya. Ya. Dengan polesan yang luar biasa gitu tadi, dengan polesan yang luar biasa pokoknya ya gimana tidak tertarik lah pokoknya. Bagus. Ya saya tidak akan bicara, tidak akan ini, tapi nanti juga lambat laun pemirsa di rumah juga pasti bakal ketahuan lah, karena memang beliau ini luar biasa ya, sangat populer lah tadi ya. Dulu masih zamannya. Ujungnya sial. Benar-benar sial. Masya Allah. Makanya hati-hati itu kalau sudah bicara tanah, bicara batas, itu hati-hati. Konflik itu terjadi salah satu karena masalah batas. Ya, artinya memang semua tinggal menunggu waktu aja tadi, hanya artinya memang Masya Allah. Lanjut lagi tadi ini, ya Allah Masya Allah. 605 tadi, ini gimana tadi kita sering baca sering baca Yasin nih, sangat kesulitan ini. Emang boleh nggak tadi baca yang lain tadi? Kalau karena lumayan ada orang-orang tertentu yang memang sulit ya, kita harus bijaksana. Sampai ada Yasin, si Yasin gitu. Iya, terjadi gini, organisasi tertentu tuh, aduh kayaknya udah jadi bukan ngejek ya apa ya. Ada hal yang jadi agak gimana lah. Punya hakim sendiri. Iya gitu tadi, punya hakim sendiri. 114 surah. 6.000 sekian ayat. Itu al-mamdu minas sama ilal ar. Tali yang menjauh dari langit ke bumi. Quran itu nyambung dengan Allah. Makanya ketika kita baca Quran tuh hum ahlullah, mereka tuh keluarga Allah. Kalau keluarga Allah wajar kalau setelah baca Quran kita minta kepada Allah. Nah, jadi hadisnya gini, man qara'al Quran falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Surat apa? Masih tak sesuai dengan favorit masing-masing. Karena tiap sahabat pun ada surat yang favorit ya.
Saya sampai sekarang habis sholat pasti baca Al-Kahfi 1 sampai 10. Favorit saya itu. Kalau tuh kelewat langsung. Ya. Itu sejak SD kelas 6 lah. Saya hafalkan itu. Jadi gini kata guru saya. Hampir 60 tahun, Masya Allah. Allahu Akbar. Sok cenah baca hafalkeun. Kayak kumaraneh karasa cenah gitu ya. Ya itu rutin aja. Kemarin ketemu dengan seorang profesor. Ternyata rutin juga baca itu. Nah, khud minal Quran masyita waliman sita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan favoritmu. Ya. Untuk apa dan untuk siapa. Ya. Itu jadi dasar. Boleh baca surat apa saja. Termasuk Yasin, Ar-Rahman. Saya sekarang 4 lembar doa. Ya Allah, sebanyak huruf tetap kepada Allah. Itu namanya tawasul ya. Wabtagu ilaihil wasilah. Kalau pakai sin, perantara. Kalau pakai sod, itu penyambung. Kita nyambung. Ya Allah, sebanyak huruf dari surat kemarin tuh Ar-Ra'du. Sebanyak itulah sembuhkan saya. Boleh. Bukan hanya kesembuhan. Solehkan anak saya. Boleh. Lapangan rezeki boleh, termasuk surat Yasin boleh. Daripada kedukun lebih Yasin. Betul. Nah, ini hal-hal yang, nah itulah ya, yang mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa mencerna ini semua dengan baik banget, dan karena ya, ya kadang-kadang hal-hal yang seperti itu selalu ada aja tadi. Tad, lanjut lagi Tad. Ini sebelum kita ke iklan Tad. Ketipu lah, ini tadi juga ketipu sama teman sendiri tadi di 611 tadi. Bagaimana menyikapinya, karena ya apa ya, sakit banget lah gitu tadi ya. Apalagi ini teman sendiri yang memang udah ya tahu dari awalnya, tahu dari ininya, dan termasuk yang memang udah sagulung segalang katanya tadi ya. Nyaris hampir bahkan nyaris posisi juga dengan keluarga juga kadang-kadang bisa terkalahkan katanya. Itu saking dekatnya, saking baik, saking ini. Ketipu. Ini gimana cara nyakitinya? Karena kan pengkhianatan itu memang dahsyat tadi ya. Apa rasa sakitnya tadi dari kalau sama musuh. Gimana coba tadi? Gini, jangankan dengan oleh teman ya. Saudara sendiri saja. Ya Allah. Kakak beradik. Ya Allah. 3 orang ya. Jadi kakak beradik nih. Ya. Saya bilang untuk kakak beradik cocok. Nah, tapi belum tentu untuk bisnis. Ya. Karena pasti punya skill masing-masing. Punya karakter, punya gaya, punya pola yang Betul. berbeda tadi ya, cara menyikapi ininya ya. Bahasanya jawabnya gini, piraku po, cing teh Kang. Ya. Dunia mah ya jurigan gitu ya. Karena rumahnya gini, hubbu dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Jadi gelap apa ya teh adi, ya teh lancip, ya teh bibi, ya teh wah gitu kan ya. Dan itu banyak banget tadi ya, banyak banget ya. Memang gelap aja, emang gelap. Nyaris lupa gitu. Akhirnya bagi tugas kan, yang satu bodoh rumah untuk modal kan, yang satu cari tempat, yang satu untuk peralatan semua, bikin restoran. Bener Pak, 6 bulan tuh udah ngeluh, ke bank nggak bisa cicil, dan yang Masya Allah, ibunya sengsara. Karena yang diburuhkan rupanya rumah ibunya. Ya Allah, ngerembet bener-bener, jadi bikin pusing tuh emang nyata. Harusnya kan sebelum buka perusahaan tuh apa? Islam begini. Kul-kulu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah setiap orang bekerja sesuai dengan skill. Luar biasa, Masya Allah. Ini skill kita nggak ada di situ. Dipaksakan pasti hancur. Karena rumusnya idza wusidal amru bi ghairi ahli pang tadusa. Apabila satu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, udah hancur. Dahsyat banget. Dan itu perusahaan kecil, apalagi negara gitu. Apalagi negara. Dengan konsep negara yang Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau teman menyakiti, satu harus yakin. Dengan dikecewakan oleh teman, hanya Allah yang tidak mengecewakan. Luar biasa ini. Dan kepada manusia itu kalau percaya udah 100% lah. Udah 100%. Sisakan wilayah ketidakpercayaan, karena ya itu tadi ya, apa ya? Ya kadang-kadang memang ya biar tidak kecewa aja saja. Karena kan menjaga kekecewaan itu juga insya Allah bakal menyehatkan tadi ya. Akan menyehatkan. Baik, lanjut lagi tadi ya. Pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Masih ada satu segmen ke depan, dan juga pertanyaan juga masih belum kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa membereskannya itu semua. Tapi kita lihat dulu beberapa pesan berikut. Terima kasih, silakan. Ngajak bisnis baru. Baik, pemirsa di rumah, ini masih ada beberapa kita akan coba bahas lagi ya. Ini luar biasa karena tadi ini 238 katanya nih. Kan wanita itu sebaiknya sholat di rumah katanya, atau ke masjid, karena suami suka ngajak katanya, seminggu sekali itu suka ke masjid dan ngerasa kayak yang apa ya, enak katanya. Mungkin juga selain jalan sering keluar kan, perempuan jadi lebih gimana gitu ya. Emang gimana kalau misalkan agak jadi lebih sering katanya, apakah nggak mengganggu? Begini, kalau di rumah lebih baik, harusnya di Nabawi tidak ada pintu wanita ya.
Ada babun nisa, di haram ada babun nisa. Jadi ada saatnya suami istri pergi ke masjid sama-sama. Kan sekarang banyak kan undangan sama-sama, piknik sama-sama, healing ya sama-sama. Tapi ke masjid hese gitu. Saya punya hikmah yang luar biasa setelah sakit itu ya. Asalnya ya saya sendiri aja ke masjid itu. Sekarang istri saya selalu nemani gitu. Sampai satu saat saya hitung kan, dari rumah ke masjid itu 350 langkah ya. Jadi kan ada hadis ini. Kullu khutwatin tamsyi ilal masjid sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid itu sedekah. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Jadi 350 kali 10 lumayan tuh 3.500, 7.000 dosa kita hilang bolak-balik. Belum lagi setiap yang dilewati mendoakan kita. Hatta namlah fil hujrah. Sampai semut-semut dalam lubang pun ikut mendoakan. Belum lagi tabsutulahul malaikat ajnihataha ridwan bima yatlub. Suami istri yang pergi ke masjid sama-sama akan dinaungi oleh malaikat. Karena sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan saya senang ya kalau sudah lihat istri suami ikut, anak-anak juga ikut. Boleh sekali. Kita ngelihatnya aja yang dari kejauhan aja udah ini tadi ya, apa ada ini tertentu yang menjadi teduh lah, enak tadi. Teduh enak banget. Mukena gitu kan. Bagus itu. Jadi teh boleh walaupun tidak tiap hari, apalagi suami minta ditemani itu bagus. Kan katanya menemani suami kepada kebaikan itu pahalanya itu lebih dari umroh ya. Luar biasa. Umroh ini nggak main-main loh. Luar biasa nih. Umroh sekarang tuh berapa juta tadi sekarang? Sekarang ada yang paling 35, paling murah 27 lah. Luar biasa ini. Jadi ya apa ya? Ya mudah-mudahan pemirsa di rumah juga ya syukur-syukur memang bisa umroh yang lain-lain. Tapi hal yang kayak gini tuh luar biasa tadi ya. Saya punya teman Tajana. Saya tuh kalau istri ikut ke masjid kecantikannya naik 50%. Aduh, luar biasa. Ya, jadi karena lebih teduh sih tadi ya. Jadi bawaannya jadi nggak marah-marah, bawaannya jadi nggak manyun mulu lah katanya. Masya Allah, lagi Tad. Ini nah ini juga umroh dulu atau mau bikin rumah dulu Tad, karena ya rumah juga mungkin anak udah mulai agak besar, jadi mesti ada butuh kamar, terus ada renov hal yang kayak gini. Penting juga kan buat kalau uang pribadi ya, kalau uang pribadi sebaiknya rumah dahulu kan. Karena Rabbi anzili mujalla mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, ya Allah berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi. Tempat tinggal yang diberkahi. Nah, engkau sebaik-baik memberi tempat tinggal. Itu jadi dasar wajib punya rumah itu. Ya, karena seputu berkah tuh nyaman, tenang gitu kan. Anak 3 ya kamar 3 dan seterusnya lah gitu ya kalau kita mampu. Tapi kalau hadiah dari perusahaan tidak diganti dengan uang, umroh ambil umroh. Tapi kalau uang pribadi sebaiknya pokok dulu, dan rumah itu untuk pokok. Nah untuk ini rumah dahulukan, baru umroh. Saya yakin kalau niat baik pasti ada jalan. Ada yang rumah dahulukan ternyata karena baik sama istri, anak-anak mendoakan, ya Allah jadikan rumah ini, pembangunan rumah ini dibukanya pintu rezeki untuk umroh sekeluarga, bener. Dan itu bagi Allah gampang-gampang saja tadi ya, gampang saja. Kalau bagi yang mau rumah juga nanti beres, umroh juga beres, yang lainnya juga beres, insya Allah. Karena terus berhusnuzon tadi ya. Ini penting banget, ini bagian dari ibadah yang luar biasa tadi ya, berhusnuzon terus. Lanjut lagi tadi. Ini apa ya? Oh tadi udah. Ini gimana tadi ya? Tidak nyaman dengan tetangga ya, karena musik kenceng banget. Padahal juga terhalang jendela ya. Saya ngasih tahu juga ya, ini juga bagian dari tentang sosial kemasyarakatan. Memang juga aksesnya tidak mudah tadi, hal-hal yang kayak gini juga, apalagi memang juga berdekatannya juga yang rumahnya juga maaf ya sempit, kemudian juga jalan yang lain. Coba tadi gimana? Jadi sahabat pernah nanya sama Nabi, siapa muslim itu? Kata Nabi, man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lisannya dan perbuatannya. Baru dia itu muslim kalau bikin nyaman. Nyaman. Nah, jadi saya nyaman istri di rumah, berarti saya muslim. Alhamdulillah. Nah, istri saya bikin nyaman saya muslim. Anak bikin nyaman orang tua muslim. Luar biasa Mas. Nah, tetangga bikin nyaman tetangga itu muslim. Makanya kalau sudah tetangga itu ada sistem yang harus musyawarah. Makanya penting komunikasi Pak RT, komunikasi Pak RW. Saya lihat di mana ya? Di Jakarta di mana tuh? Yang bikin garasi di jalan itu ya. Sampai tapi masih bisa lewat. Oh iya. Tapi saya nggak ini katanya. Nggak peduli lah, penting saya bikin garasi karena saya nggak merasa mengganggu karena besar kan. Setelah Pak
Pak Lurah, Pak Kapolsek datang baru diperbaiki. Hikmahnya dia bilang gini, saya bersyukur dengan peristiwa ini. Jadi bisa komunikasi dengan tetangga, dengan lurah, dengan polsek. Jadi tahu tadi ya, yang awalnya memang ego masing-masing jadi ngerasa ingin disapa duluan sih. Biasanya orang-orang itu kalau ada karena nggak nyapa jadi memang nggak ini juga bisa sampai belasan tahun antar tetangga juga kita tidak tahu. Ya, baik. Baik lagi tadi ini gimana tadi nih? Ada lagi tadi menanyakan nih 074 nih. Apakah boleh nggak akekah boleh nggak tadi ya? Ya kalau keluarga nih makan katanya tadi. Jadi nggak diiniin gitu tadi. Akekah itu okuk ya, gunting rambut ya artinya. Dan akekah itu bagian dari syukur. Karena terlalu banyak orang yang nikah tidak punya anak. Dan kebayang itu ketika kita canda dengan anak, canda dengan cucu, saya suka kebayang orang yang nggak punya anak gitu. Ya Allah. Kita nggak bisa dapat qurrata ayun ya. Nah, sebagai bentuk syukur kita akekah. Sekaligus juga tebusan, sekaligus juga anjang silaturahmi, sampai kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sempat mimpi ketemu Abu Lahab. Ya. Kita tahu lah itu paman ya. Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi saat ketemu terjadi dialog. Mang itu cek sebenarnya. Mang Lahab gitu ya. Hari apa yang kau tunggu-tunggu? Hari Senin katanya. Nah, kenapa hari Senin? Sebagian dosa besar saya dimaafkan Allah. Alasannya apa? Karena waktu hari Senin Muhammad lahir saya bahagia. Karena saya bahagia lahir Nabi Muhammad SAW, ternyata bahagianya saya itu penyebab dosa saya dimaafkan oleh Allah. Itu luar biasa ya. Jadi kalau ada yang akikah nih, tetangga, hari Rabu kita datang, ngiring bingahnya, itu ngadoakan. Itu tiap hari Rabu ditunggu kehadirannya oleh kita. Karena dosa besar kita sebagian dimaafkan Allah gara-gara menghadiri akikah. Indah banget tadi. Oh itu Masya Allah tadi ya, hal-hal yang makanya, kita kehadiran, makanya penting kehadiran dan bahagia. Kalau reuni, kalau yang lain kamu nggak hadir karena bukan hadir, yang lain butuh kehadiran, butuh karena melahirkan jadi terus sosial. Bahagianya ini tadi ya, Masya Allah. Adinul muamalah, agama itu hubungan yang harmonis. Salah satu pintu harmonis adalah mengucapkan selamat atas kelahiran anak barunya. Jadi makanya orang tua dulu kebayang ya anaknya banyak ya. Jadi komunikasi terus kan, ngiring bingah. Akhirnya apa? Rahmat Allah mengalir. Karena rumusnya al-jama'atu rahmah. Kebersamaan itu rahmat. Wal furqatu azabun. Perpecahan itu azab. Fa inna syaitona mal wahid. Setan itu bersama orang-orang yang egois. Kuma urang we imah-imah urang gitu. Masya Allah. Doma-doma urang gitu. Masya Allah. Domba-domba kuring gitu. Domba kuring. Hati-hati. Di pundak kita ada tanggung jawab individual, ada tanggung jawab sosial. Dan ternyata ibadah sosial itu lebih banyak dibanding ritual. Biasa, Masya Allah. Kita jangan terjebak ritual, sementara sosial dilupakan. Begitu. Akikah itu sebaiknya kita hadir. Ya. Dan keluarga boleh makan. Keluarga boleh makan, apalagi ada yang kearifan lokal ya di satu tempat. Kita tunggu akikah itu nunggu ibunya sehat, ada. Jangan sampai kita makan ibunya nyengir nyeri. Iya. Gitu, Pak. Baik, pemirsa di rumah ya, jelas banget ya. Dan mudah-mudahan juga ya saya pikir sangat jelas lah ya. Kita lihat lagi tadi ini di 140 tadi ini qoblah subuh boleh nggak dikerjakan pada subuh katanya tadi. Ini apa saking tidak mau melewatkan tetapi juga udah keburu azan yang lain-lain. Gimana? Ya. Biar nggak nyesel katanya. Kita manusia biasa. Saya pernah juga itu. Okay. Oh, ya acara malam pulang jam 1:30, subuh jam 4:05, waktu malamnya kan terlambat ya. Jadi sampai ke masjid sudah rakaat kedua. Itu kejadian zaman Nabi. Ada seorang sahabat selesai subuh nangis terus. Ya Rasulullah, saya kehilangan dunia dan seisinya. Tidak sempat qoblah subuh. Oh itu katanya. Ya. Jadi sahabat tuh nangis karena tidak sempat qoblah subuh. Pandi orang mah subuh ke jempling. Waduh, dan memang akhirnya saya minta solusi ya Rasulullah. Kata Rasul, kerjakan sekarang. Tapi jangan jadi kebiasaan. Jadi pentingnya qoblah subuh boleh dikerjakan setelah subuh, tapi jangan jadi kebiasaan. Tapi memang sebaiknya memang kalau bisa jangan sih ya, karena itu karena kan kita ini kadang-kadang suka membiasakan hal yang jelek sih tadi ya. Jadi tidak lagi beda kalau memang, tapi ya lagi-lagi luar biasa ya ini. Baik, satu lagi tadi ya ini. Gimana caranya kalau misalkan ini ada yang nanya, gimana caranya
kita tuh udah berbuat baik katanya sama orang, tetapi kadang-kadang orang itu seolah-olah kayak yang tidak merasakan dampak, cuek gitu jadi. Dan kadang-kadang kita ada yang kepo, pengen gimana sih ini, saya udah berbaik tapi ngerasanya kayak nggak ada dampak yang lain-lain. Terus biar kitanya tenang katanya tadi, biar kitanya tenang, bahwa seolah-olah bahwa udah deh, tidak lagi jadi mikirin dampak yang lain gitu tadi, gimana tadi? Itu pentingnya ikhlas. Luar biasa ini pekerjaan yang ini pekerjaan yang nggak beres-beres tadi, yang harus terus diupayakan tadi. Ikhlas itu in ajriya ila Allah. Tidak mengharap pahala kecuali dari Allah. Ini nggak melihat objek, tapi Allah. Oke. Makanya kenapa Nabi ngirim makanan kepada yang menyakitinya? Karena bukan lihat orangnya, tapi lihat keridhaan Allah. Nah, in ajriya ila Allah. Kedua, ikhlas itu di duria wa sum'ah. Lawan dari ria dan sum'ah. Ria itu ingin dipuji, sum'ah itu ingin didengar. Nah, makanya orang yang capek beramal soleh, orang yang ria. Karena mengharap sama manusia. Nah, karena itu harus ikhlas. Kayak apa ya? Kalau BAB kan buang les ya. Lah gitu. Aman itu. Makanya satu saja harus ikhlas. Makanya ikhlas itu sangat penting. Dan ternyata ikhlas itu kecil, tapi nilainya jadi besar di hadapan Allah. Karena Allah merasa dihargai. Konon kabarnya orang yang ria itu pas meninggal nanti dia akan lari cari pahala dari orang yang kamu harapkan. Karena kamu sholat karena orang itu gitu kan. Sampai saya itu dia bingung ya. Nah, orang ikhlas tuh kecil tapi sangat dihargai oleh Allah. Karena dia menghargai Allah. Karena seluruh yang diamalkan itu perintah Allah. Sholat milik Allah, maka sholatlah karena Allah. Zakat milik Allah, maka zakatlah karena Allah. Makanya orang yang ikhlas katanya, fi jami syaitan. Setan itu stres. Semua hambamu Muhammad bisa saya goda, kecuali hambamu yang ikhlas. Dan ternyata kalau setan ketemu Sayyidina Umar, paling takut katanya. Jadi kalau lagi jalan di Arca Manik bawahnya, ada Umar bin Khattab pindah jalan itu ke Pasir Layung. Sampai semua sahabat itu takut setan. Salah satu amalan Umar adalah sangat ikhlas dalam beramal. Ya Allah. Itu luar biasa. Kalau kita tidak merasakan nikmat dari sholat, dari zakat, dari sahur, kemungkinan kurang ikhlas. Ya Allah. Karena biasanya kalau ikhlas kayak makin semangat aja tadi ya, kayak justru kayak ngerasa kurang, kayak ngerasa belum sempurna, kayak ngerasa ini jadi lebih nggak ini lagi tadi. Tad, sebelum kita tutup tadi bahas lagi tentang kemurnian dan kesetiaan tadi, antara kesucian dan seolah-olah bahwa kalau tidak suci itu berarti juga tidak setia gitu tadi. Buat apa pentingnya antara kesucian dan kesetiaan coba. Nah, karena itu teman-teman semuanya ya. Man arodas sofa fal yaltazamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Konon para sahabat itu tempat duduknya tetap situ. Jadi kalau Nabi habis sholat, lihat ke belakang, tempat duduknya di seorang lain. Itu kesetiaan tempat sholat aja tetap sahabat itu. Ada yang setia sama tahajud, ada yang setia sama duha. Tempat sholatnya pun tetap di situ. Itu karena kesetiaan. Nah, juga kesetiaan kepada langganan. Kalau pedagang ya. Tidak mengecewakan langganan, tidak mengecewakan pembeli, tidak mengecewakan penjual. Itu bagian dari kesucian. Jadi menyucikan diri nggak usah jauh-jauh. Kita setia saja kepada kebaikan, itu kesucian yang akan diraih oleh kita. Karena tetap yang diterima sama Gusti Allah itu kan tetap nanti itu akan sampai sejauh mana kita suci tadi. Biar bisa menyatu dalam tanda kutip tadi. Jadi sinyal kepada Allah itu akan kuat. Tidak akan tulalet ya. Karena luar biasa, Allah itu zat yang maha suci. Tentu hanya mendengar, hanya menerima, hanya mengabulkan orang-orang yang biasa, dan kesucian itu tergantung kepada setia kita kepada kebaikan. Para sahabat itu ada yang menangis karena terlambat asar 1 rakaat. Ada yang sampai dalam sejarah itu ada yang sampai menangis 40 hari karena dia terlambat baca Quran. Karena kesetiaannya itu. Sampai Nabi itu ketika wafat, ini pelajaran buat kita. Gelisah terus. Mata beliau tuh melihat kepada ngareret gitu ya. Ternyata di bawah bantal ada uang katanya 10 dinar. Kau sedekahkan. Di saat mau wafat saja masih ingat sedekah. Itu menunjukkan Nabi sangat setia kepada sedekah. Dan dalam hadis as-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal insan, mendekatkan diri kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan diri kepada surga. Luar biasa ya ini. Mendekatkan kepada Allah, kepada manusia, dan kepada surga.
harapan kita semua. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa, sayang sekali waktu memang sudah habis. Rabu depan kita akan sambung kembali kalau dikasih umur, kalau dikasih kesehatan. Mangga tadi silakan kasih Mari kesimpulan. kita jaga lisan. Luar biasa, Masya Allah. Tidak ada ucapan kecuali Amin, ya Allah. bermanfaat. Dengan lisan kita bisa celaka bila salah mengucapkannya. Jangan lupa dengan lisan kita akan selamat dan akan membuka surga. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk selalu siratal mustaqim. Lisannya jalan yang lurus. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada keliru. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya pemirsa di rumah, mudah-mudahan Rabu depan kita ketemu kembali dengan tema dan pembahasan yang lain. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi